Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita kedatangan lagi pemateri dari Universitas Teknologi Yogyakarta, jurusan manajemen. Nah, jadi kakak ini mengenal Kak Said ya, namanya Kak Said. Itu karena dalam satu paguyuban. Jadi paguyuban IKPM Jawa Barat Yogyakarta. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan Kak Said perkenalan diri dulu. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Muhammad Hamba Al-Sadi. Asal saya dari Jawa Barat, Banjar Patroman. Kebetulan saya di sini bertemu dengan adik di salah satu Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Barat Yogyakarta, suatu organisasi. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta angkatan 2014 di Kanada, sama lah kayak Kanada angkatan 2014. Untuk jurusannya jurusan S1 ekonomi, yaitu manajemen di Universitas Teknologi Yogyakarta. Jadi ada beberapa proses jalur masuk nih kebetulan di Universitas Teknologi Yogyakarta. Yang pertama yaitu jalur PMBK, kemudian ada jalur beasiswa dan jalur reguler. Dan alhamdulillah waktu pertama kali saya masuk dulu Kang Aden masuk di jalur beasiswa. Beasiswa ya. Oke. Nah, sama di video-video yang sebelumnya juga kita langsung ke membahas yang paling inti dari perkuliahan, karena bagaimanapun tuh perkuliahan tuh pasti butuh uang lah ya, butuh dana gitu kan. Nah, untuk masuk Kak Said kan ini maksudnya lewat jalur beasiswa, jadi nggak bayar. Ya. Nah, tapi kita menceritakan yang kalau jalur reguler nih. Oke, sebenarnya untuk jalur reguler, untuk angkatan saya dulu ini sebagai referensi dulu itu. Untuk ekonomi, biaya gedung memang swasta itu berbeda sama negeri untuk masalah biaya. Jelas, tapi adik-adik semuanya nggak usah khawatir bahwa kuliah di swasta itu mahal. Enggak. Ternyata ada jalur beasiswa PMBK dan reguler. Untuk regulernya, untuk S1 ekonomi atau S1 manajemen itu dulu biaya gedungnya saja itu 9 juta. Itu baru biaya gedung waktu angkatan 2014. Kemudian ada biaya SPP tetap. SPP tetap waktu itu 1.250.000. Kemudian di swasta itu SKS-nya berbayar. Adik-adik semuanya untuk angkatan 2014 dulu kalau nggak salah SPP-nya aja per SKS-nya itu maksudnya 200-an, sekitar 200 per SKS. Nah, jadi adik-adik yang namanya SKS itu kalau dalam sekolah diibaratkan dengan mata pelajaran. Ya, satu mata pelajaran biasanya minimal 2 SKS ya. Nah, jadi oke, jelasin lagi maksud. Kemudian antara sekitar 190 sampai 200-an. Nah, itu jalur reguler. Buat adik-adik semua misalkan daftar negeri di sebelumnya ternyata adik ingin daftar swasta. Nah, untuk jalur regulernya memang ditekankan untuk biayanya yang memang sedikit membengkak. Kemudian yang kedua Kang Aden ada jalur PMBK. Jalur PMBK mungkin adik-adik semuanya bisa tahu ya, baik itu masuk ke negeri ataupun swasta itu mengandalkan nilai raport. Nilai rata-rata raport. Kemudian ada sertifikat prestasi dan lain-lain. Itu mungkin ada potongan-potongan seperti itu karena memang dulu untuk jalur PMBK yang pertama itu prioritas ya. Apabila memang nilai-nilai rata-rata raport adik-adik semua itu memenuhi syarat, itu bisa masuk. Kemudian untuk biayanya pun ada pemotongan-pemotongan. Biasanya ada pemotongan dari gedung tergantung nanti kebijakan. Ada pemotongan uang gedung, kemudian uang SKS ataupun uang SPP tetap. Seperti itu untuk PMBK. Mengenai biayanya sama nggak PMBK sama reguler? Untuk biaya PMBK itu berbeda. Biaya PMBK itu biasanya kalau misalkan adik masuk gelombang yang pertama, kedua atau ketiga, misalkan masuk ke gelombang yang pertama untuk PMBK biasanya itu plot-plotnya itu adik akan ditempatkan di kelas-kelas awal atau kelas-kelas misalkan kalau misalkan di SMA itu ada kelas 10-1, 10-2, kalau misalkan di S1 itu ada manajemen A, B, C sampai dengan manajemen kesekian. Kemudian untuk pemotongan uang gedung bisa nyampe hampir 20% atau 30%-nya kan. Berarti dari 10 juta bisa 8 jutaan? Ya, bisa. Nah, itu kan lumayan nih buat adik semua karena memang sebenarnya untuk dunia kuliah itu relatif tergantung dari kalian mencari informasi, mencari beasiswa atau mencari bantuan lainnya di universitas. Yang mahal itu sebenarnya biaya hidup. Nah, biaya hidup kan itu lebih membengkak daripada biaya untuk kuliah. Tetapi untuk wilayah Yogyakarta alhamdulillah
untuk keseharian saja sampai dengan saat ini saya berada di Yogyakarta itu murah sekali ya. Oke, nanti itu kita akan bahas tentang biaya hidup. Kita bahas dulu tuntas tentang biaya kuliahnya. Ada tambahan lagi biaya kuliah? Untuk tambahan reguler sama PMDK itu. Nah, untuk beasiswa di swasta, bedanya beasiswa swasta sama negeri. Kalau negeri kan ada namanya SNMPTN, itu cuma nilai-nilai raport, kemudian prestasi dan lain-lain tanpa ada tes. Seperti itu. Kalau misalkan di swasta, di Universitas Teknologi Yogyakarta itu ada yang namanya tes tertulis dengan tes wawancara. Seperti itu. Untuk tes tertulis nanti terkait dengan ilmu pengetahuan sosial, ekonomi, kemudian ada matematikanya juga. Jadi ketika memang lulus, misalkan batas minimal waktu itu tuh 75, minimal dari nilai 75 sampai dengan 80, 85, 90 itu nanti akan mendapatkan beasiswa. Plus apabila memang misalkan batas range-nya itu rata-ratanya misalkan bisa lolos 100% beasiswa 85% nilai 85 nilainya, meskipun nilainya 75 atau 70 nanti akan ada pemotongan juga. Gitu. Nah, untuk biaya pendaftarannya berapa tuh? Biaya pendaftaran kebetulan waktu itu gratis kalau nggak salah. Soalnya ada surat undangan biasanya ke kelas-kelas biasanya. Guru-guru BK itu sudah menulis atau data-data anak-anak mana saja yang ingin didaftarkan. Dan universitas yang lain, tidak hanya di universitas saya pun biasanya menggratiskan untuk formulir. Untuk biaya administrasi waktu itu masih sekitar 200-an atau 150-an lah. Waktu itu ya. Itu cuma untuk administrasinya aja sih. Memang kayaknya itu normal lah ya rata-rata di universitas. Ada biaya tambahan lagi? Untuk biaya tambahan lagi nggak ada. Ini cerita waktu dulu ya. Untuk saat ini sepertinya sudah ada perbedaan. Berarti intinya kalau misalnya pengen biayanya yang agak murah, daftarnya di gelombang pertama ya? Iya, gelombang pertama, gelombang kedua. Biasanya kan ada kata-kata gelombang terakhir gitu kan, gelombang penutup. Nah biasanya gelombang penutup itu untuk mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon mahasiswa yang memang pilihan terakhir lah. Seperti itu. Oke, ya kayak itu ya tentang masalah biaya. Jadi berarti kalau misalnya di total nih dari awal kuliah sampai akhir yang reguler kurang lebih berapa juta? Untuk sepertinya banyak juga sih ya. Tapi itu per semester kok. Jadi gini sebenarnya ada. Untuk biaya gedung, terutama untuk yang reguler, kalian nggak langsung kaget, wah 9 juta harus dibayar waktu itu juga. Enggak. Jadi untuk universitas itu memberikan keringanan. Jadi bisa 3 kali angsuran atau 4 kali angsuran. Seperti itu. Nanti digabung dengan biaya semester. Nah biaya semesteran itu biasanya waktu UTS dan UAS biasanya bayarnya per 3 bulan atau per 6 bulan. Jadi buat adik-adik semuanya nggak usah khawatir, wah itu mahal gini. Kalau itu sekaligus itu mahal. Tapi universitas pun meringankan buat para calon mahasiswa untuk melakukan pembayaran secara berkala seperti itu. Jadi nggak sekaligus. Nggak sekaligus ya. Berarti bisa biaya awal bisa 3 jutaan juga bisa ya? Bisa. Seperti itu. Waktu itu ada salah satu teman pun bayarnya pun ada yang 3 juta, itu sudah termasuk untuk biaya ospek atau biaya masuk. Ya, biaya masuk. Oke, itu ya. Nah, dapat alamat juga kan. Oh, waktu itu. Oke. Nah, kalau Kak Said ini sendiri beasiswa apa aja yang didapat selama dari untuk beasiswa? Jadi kebetulan ada beberapa kelebihan. Untuk fakultas saya, fakultas ekonomi itu ada akuntansi dan manajemen. Apabila waktu daftarnya itu beasiswa itu ada syaratnya, misalkan gini, ada kelas namanya kelas unggulan. Kalau misalkan di SMA itu ada kelas akselerasi. Kebetulan alhamdulillah saya masuk kelas akselerasi atau kelas unggulan, namanya manajemen unggulan atau akuntansi unggulan. Itu ada beberapa potongan. Sebenarnya nggak masuk beasiswa semua di kelas itu, tapi ada beberapa keuntungannya. Keuntungannya apabila minimal IPK atau IP untuk semester 1 IP. Indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif untuk semester 1 minimal 3,51 IP-nya. Apabila semester 2 itu bertahan di atas 3,51 atau minimal 3,51, nanti semester 3 sampai semester akhirnya masuk kelas unggulan. Maksimal semester 7 sudah mengambil skripsian. Jadi awal atau akhir semester 7 itu sudah bisa wisuda. Oke. Jadi yang didapatnya apakah uang saku juga atau emang cuma bayaran
kuliah aja? Jadi untuk beberapa tahap, ada yang potongan biaya SPP-nya nggak bayar, ada yang potongan biaya gedungnya nggak bayar, ada. Kemudian ada potongan biaya gedung sama SPP tapi SKS-nya bayar, ada yang full seperti itu. Jadi ada di semua nggak usah khawatir sebenarnya untuk masuk swasta itu. Sama lah mungkin kayak negeri sementara negeri kan ada alokasi tersendiri. Untuk swasta memang ada kebijakannya sendiri di setiap universitasnya. Jadi bisa aja potongan uang bangunan kok lumayan tuh 9 juta misalkan, atau 14 juta atau 15 juta nggak bayar, cuma bayar SPP tetap sama SKS. Kemudian ada yang bayar SKS-nya saja, SPP tetap sama bangunannya enggak. Oke, jadi relatif ya dapat beasiswanya gitu ya. Oke, nah lanjut ke kenapa milih jurusan itu? Nah, apabila ditanya kenapa pilih jurusan, karena ada yang jadi ceritanya dulu kan saya anak SMA lulusan anak IPA, seperti itu. Karena satu dan lain hal, waktu itu tuh bukan menjadi pilihan terakhir, tapi saya memilih sekolah di swasta itu manakala apabila saya daftar di negeri tidak terima. Waktu itu jalur SNMPTN saya gagal. Alhamdulillah saya punya tabungan didaftarkan oleh guru BK saya untuk nih ada masukin aja lowongan seperti itu. Jadi harus ada second choice, harus ada pilihan selain dari pilihan utama. Nah waktu itu bingung nih milih jurusan apa kan, saking bingungnya nggak lolos SNMPTN. Udah deh masuk manajemen aja. Padahal kan anak IPA maksudnya bukan berarti nggak bisa, tapi insya Allah bisa seperti itu yang penting ya. Oke deh ngambil manajemen. Dan awalnya nggak tahu ada beberapa step, kemudian wah ternyata bisa lulus 3,5 tahun, bahkan kurang. Ternyata dari situ ada kakak tingkat juga satu kota ternyata kuliah di UT. Nah saya konsultasi, udah kamu ambil manajemen aja. Dan bilang Nah kalau buat adik-adik gimana nih untuk meyakinkan adik-adik, wah berarti saya tuh cocok di manajemen, gimana nih? Oke. Jadi buat adik-adik semuanya jangan terlalu fokus, sebenarnya fokus kepada setiap jurusan agar linear itu kayak oke, jurusan SMA harus IPA. Sebenarnya itu kalian bisa open mind. Pada realitanya pun kalian nanti bakal menemukan suatu hal-hal baru seperti itu. Oke, dulu saya jurusan IPA, saya mau coba IPS, bukan berarti nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau misalkan ada semua bingung coba. Saya waktu itu memang awalnya karena saya bingung, yaudah deh milih jurusan manajemen. Awalnya memang perlu penyesuaian banget kan, soalnya dari IPA ke IPS atau sosial, seperti ada ekonomi, akuntansinya juga ada, keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM juga ada, operasional juga ada, jadi harus menyesuaikan semester awal. Tapi karena memang itikat kuat, belajar itu perlu, organisasi juga perlu untuk relasi. Nah tergantung niat buat adik-adik semua. Oke, jadi intinya kalau misalnya adik-adik pengen ngambil manajemen itu memang gak harus memang niatnya awalnya gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya emang berusaha bisa jadi. Kalau misalnya emang dia nggak tahu apapun dari nol pun masih bisa. Sebenarnya semua bisa, tapi gini, alangkah baiknya mungkin yang dari PS mungkin jalurnya. Jadi tidak belajar secara ekstra. Beda halnya kalau misalkan Kang Ade misalkan dari selama SMA itu IPA, kemudian masuk ke IPS, otomatis pelajaran selama SMA kan kebanyakan mata pelajarannya IPA, kemudian waktu kuliah otomatis dari nol nih. Seperti itu, alangkah baiknya memang satu jalur, tapi tidak menutup kemungkinan buat adik-adik semuanya yang ingin mencoba dan serius untuk belajar, insya Allah. Karena memang untuk dunia ekonomi kan digunakan nih kan setiap hari kita menggunakan ilmu ekonomi. Oke, iya. Jadi gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik dari IPA pengen masuk manajemen itu bisa gitu. Cuma ya adik-adik harus lebih ekstra mengejar ketertinggalan sama yang anak-anak IPS ya. Oke. Bukan pembeda ya, bukan. Ini masalah penyesuaian saja. Oke, siap. Nah, lalu kita ngebahas ini apa aja yang dipelajari selama perkuliahan manajemen ITB. Untuk semester awal waktu itu untuk mata kuliah pengantar. Jadi untuk saya waktu itu untuk konsentrasi kan mulai semester 5 kan ada ya. Untuk konsentrasi di tempat saya itu di UTI itu konsentrasinya semester 5. Untuk awal itu ada bisnis pengantar, kemudian ada manajemen pemasaran 1, manajemen keuangan 1, manajemen SDM seperti itu, manajemen operasional itu ada juga. Jadi ekonomi makro ada ekonomi makro, ada ekonomi
mikro. Jadi untuk yang semester awal waktu itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro, bisnis pengantar, kemudian akuntansi pengantar 1, pemasaran 1, SDM 1. Jadi memang ada step-step dari stepnya. Oke. Nah, jadi kita udah ngebahas tentang, nah sekarang biaya hidup. Gimana biaya hidup? Nah, ini pun menyangkut dengan kuliah, memilih tempat kuliah. Ini sangat penting buat adik-adik semuanya. Sekali lagi, kalian itu kuliah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, betul. Alangkah baiknya kalian memilih tempat kuliahnya pun yang tepat. Kenapa saya pilih Yogyakarta? Karena Aden awalnya itu seperti ini. Orang tua itu, saya berasal dari Jawa Barat, tapi bukan berarti saya harus kuliah di Jawa Barat. Karena memang orang tua saya memang masih menganut tradisi tradisional, kuliahlah ke daerah wetan. Ini kata orang dulu ya, maksudnya ada pepatah yang mengatakan bahwa carilah ilmu ke daerah wetan dan carilah untuk mencari rezeki ke daerah kulon. Itu dulu. Nah, kenapa memandang seperti itu? Ternyata saya compare lagi, maksudnya saya tanya-tanya nih, saya pilihannya apabila mau ke daerah wetan atau ke daerah Jawa Tengah, saya milih antara Purwokerto dan sekitarnya seperti itu. Kemudian ada rekomendasi dari teman-teman, kemudian ada dari satu daerah saya, satu tempat sama dekat rumah saya, ada yang kuliah di Jogja. Ternyata biaya hidup di Jogja itu murah. Selain murah, teman-teman juga waktu study tour nih. Gimana caranya saya kuliah di tempat wisata? Jadi kan seperti itu. Waktu SD, kemudian SMP, SMA pun ke Yogyakarta. Dari situlah sepertinya Jogja menarik nih. Di samping itu saya cari tahu nih universitas apa yang ada di Yogyakarta. Banyak banget, kurang lebih 14 bahkan lebih universitas negeri dan swasta di Yogyakarta. Itu yang menjadi salah satu alasan. Kota pendidikan. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan. Kemudian biaya yang murah. Kosan pun waktu itu saya waktu ngontrak dulu tuh 1 tahun kontrak rumah kalau ada bayangin 1 tahun cuma 7 juta 2 kamar. Udah ada ruang tamu, dapur, garasi. Itu waktu tahun-tahun pertama saya kuliah. Tahun kedua saya ngekos nih. Nih, bentar. Kalian jangan mikir 7 juta itu mahal ya, soalnya kan dibagi 2. Iya, 1 tahun loh, 1 tahun. Oke, jadi 2,5 juta ya. Oke, itu kemudian tahun kedua semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 saya ngekos pun bayangin sudah termasuk listrik, ada kasur, dikasih magicom, kemudian ada meja belajar, itu cuma 400 sebulan. Bayarnya per 3 bulan jadi 1.200.000. Bayangkan udah sama listrik, ada kasurnya juga lengkap, kemudian ada meja belajar. Itu daerah UGM, daerah Surakarta. Itu 1 tahun. Kemudian tahun ketiga itu di asrama Jawa Barat, asrama mahasiswa Jawa Barat Yogyakarta. Oke, siap. Nah, untuk biaya makan berapa nih budget yang Kak Said siapkan? Oke, jujur-jujuran dulu waktu awal-awal kuliah per bulan itu tidak lebih tidak kurang hanya dikasih 1 juta. 1 juta itu awal permulaan percobaan orang tua. Gini, bapak kasih nih 1 juta, gimana caranya cukup? Nah, namanya anak kuliah, anak baru kan perlunya penyesuaian. Dulu tuh ada magicom, di bawah magicom kan, jadi biar mirip nih ceritanya. Dan ternyata saya mempunyai temen nih Kang, saya mempunyai temen dari Jogja juga. Nih ada rekomendasi, Yogyakarta terkenal dengan angkringan. Pertama itu yang saya ingin coba makan itu nasi kucing Kang. Nasi kucing. Harga 1.000 waktu itu tuh. Sekarang mungkin naik jadi 2.000 lah ya. Iya, jadi 2.500. Dan sampai sekarang masih murah, angkringan masih banyak di Yogyakarta itu. Nah, saya bandingkan nih antara masak sendiri sama beli nih, ternyata nggak beda jauh seperti itu. Dan alhamdulillah cukup nih 1 juta, malahan bisa digunakan buat uang tugas, ngeprint, kemudian uang kalau misalkan motor isi bensin dan lain-lain, kurang lebih insya Allah cukup gitu. 1 juta per bulan. Waktu awal-awal kuliah sampai dengan semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah. Oke, ya. Semakin kesini kan kebutuhan semakin tinggi. Tapi nanti saya punya kunci gimana caranya kalian mencari uang selain dari uang orang tua. Nah, betul. Karena Kak Said ini juga kuliah sambil kerja juga ya. Ya. Nah, coba bisa kan kuliah sambil kerja. Oke, mungkin Kang Adel juga salah satunya nih kuliah sambil bekerja. Nah, dulu saya berpikir bahwa mengandalkan uang dari orang tua itu tidak selamanya cukup, harus dicukup-cukupkan sekali seperti itu. Nah,
Saya waktu itu karena memang awalnya masuk itu fokus harus kuliah karena jauh-jauh saya dari Jawa Barat ke Yogyakarta, tujuan saya itu kuliah. Selain sekarang berputar di dunia organisasi, seperti itu. Nah jauh-jauh dari Jawa Barat ke Yogyakarta itu kuliah, otomatis saya harus fokus nih. Memang ini setiap mahasiswa atau calon mahasiswa itu harus punya niat nih, seperti itu. Nah waktu itu saya alhamdulillah lolos masuk ke kelas unggulan, otomatis saya harus menyisihkan uang untuk menabung, seperti itu. Takutnya ada tugas tambahan, takutnya memang ada kegiatan organisasi dan lain-lain, otomatis ada uang tambahan, seperti itu. Nah, alhamdulillah karena fokus, jadi ada tawaran nih untuk mengisi mata kuliah kan. Asdos. Alhamdulillah, Asdos waktu itu berjalan 1,5 tahun, seperti itu. Ada tawaran, kemudian kenapa saya tidak mencoba ketika saya mampu dan kemampuan itu tidak mengeluarkan uang, malah mendapatkan uang. Seperti itu kan ada Kang Adin kan suka berdagang nih, suka usaha, dimanfaatkan alhamdulillah mendapatkan input atau mendapatkan income seperti itu. Nah, dari situlah saya mulai menekuni. Awalnya itu waktu semester 5 saya mulai Asdos. Asisten dosen itu hanya 2 mata kuliah praktikum waktu itu komunikasi bisnis sama satu lagi praktikum akuntansi. Nah itu waktu awal-awal semester 5. Kemudian mendapat tawaran lagi semester selanjutnya. Waktu itu pengampunya kaprodi saya sendiri sekaligus wali dosen. Kalau di SMA wali kelas lah ya. Itu mata kuliah kewirausahaan. Jadi ditawarin nih mau nggak Mas Said untuk ngisi kelas. Waktu itu ngisi kelas 2-3 kelas. Nah dari situ memang semuanya itu proses, adik-adik semuanya adik-adik pasti bakalan menemukan jalannya sendiri. Di Yogyakarta itu luas, usaha pun di sini banyak buat mahasiswa. Di sini alhamdulillah nggak ada gengsi-gengsian yang ada. Serius di sini mahasiswa semua memang tujuannya buat belajar. Banyak sekali yang mencari usaha di sini, baik itu part time atau full time. Malah ada yang buka usaha. Sebenarnya karena dia juga buka usaha di sini sampai sekarang. Oke, jadi gitu ya adik-adik. Sebenarnya kalau masalah keuangan sih memang pasti ada solusinya. Dan memang lebih baiknya malah memang kita tuh masuk dulu kuliah, baru mikir. Nah, daripada kalian belum masuk tapi udah mikir apa yang dipikirkan. Nah, biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Iya, jadi mendingan masuk dulu baru mikir. Daripada kalian belum juga masuk, kenapa harus mikir gitu loh. Planning itu perlu, tapi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Soalnya realitanya pun pasti berbeda. Oh, dulu nanti kuliah itu sulit, wah pengeluarannya banyak gini. Semua ada solusinya kalau kalian mau mencari tahu dan tidak perlu untuk bertanya. Oke, gitu ya adik-adik. Jadi dari awal kita udah ngebahas tentang biaya kuliahnya, udah cara masuknya juga udah, terus biaya hidupnya juga udah, belajar apa aja nih selama perkuliahan juga udah. Nah, terus ini sama Kak Said ada tambahan apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik? Buat adik-adik semuanya, yang pertama memang saya pun bukan berasal dari orang berada. Motivasi untuk belajar dan kuliah itu suatu hal yang gratis buat kalian, siapapun background kalian. Seperti itu, kalian itu mempunyai keinginan yang tinggi, kalian wajib untuk bermimpi. Seperti itu, apalagi kalian itu saat ini sudah diberikan kemudahan oleh pemerintah. Dan universitas-universitas baik swasta ataupun negeri sekarang memberikan jalan, memberikan pintu buat kalian yang mau dan berniat untuk kuliah. Gak usah, awalnya saya pun terkendala masalah biaya. Wah nanti kuliah mahal, keseharian mahal, saya bukan orang yang berada. Tapi karena niat dan dukungan dari keluarga, kalian gak usah menghiraukan apa kata orang yang memang bisa menjatuhkan mimpi kalian atau meredupkan mimpi kalian. Kalian gak usah ragu untuk kuliah. Kalian yang pertama itu memang harus mencari tahu kalian. Segala informasi kalian tanya ke guru BK, kalian tanya ke teman-teman kalian, tanya ke kakak tingkat kalian, kepoin website kampus. Banyak sekali informasi terkait dengan beasiswa dan biaya kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus fokus kira-kira ketika kalian punya niat dan kalian sudah tahu nih referensinya ingin kuliah di mana, kalian harus cari tahu biaya hidup tempat di mana kalian akan kuliah. Itu yang kedua. Ketika kalian udah tahu, soalnya apa? Ini adalah beberapa kunci yang akan nantinya kalian komunikasikan ke orang tua. Serius. Selain dari universitasnya, kemudian tempatnya, biaya hidup dan lain-lain, kalian fokuskan, berikan pengertian kepada orang tua bahwa saya mempunyai niatnya apa? Universitasnya misalkan Universitas A, ternyata ada beasiswa, saya akan mencoba. Bapak Ibu semuanya mohon doanya. Kalian berikan pengertian kepada orang tua bahwa
Dengan kalian mencoba dengan tenaga kalian sendiri, yakinkan bahwa tidak semua kuliah itu mengeluarkan uang banyak. Tergantung dari dengan kalian ingin mencari informasi terkait dengan beasiswa apa aja dan keuntungan apa aja kalian. Nah, dan juga masalah beasiswa itu malah lebih banyak ketika setelah jadi mahasiswa. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya sebelum jadi mahasiswa paling beasiswanya apa? 1-2 paling. Paling yang paling terkenal juga bidik misi ya. Itu juga kan kesempatannya sangat kecil sekali ya. Bidik misi itu bahkan jadi sebenarnya memang lebih mudah itu mencari beasiswa itu ketika kalian jadi mahasiswa, masuk kampus nyari sendiri beasiswanya. Dan beasiswa itu biasanya pasti dapat. Kalau menurut saya sih ya, yang namanya beasiswa itu pasti dapat, dan beasiswa itu tidak hanya untuk orang-orang yang pintar. Iya, benar sekali. Tapi orang yang tahu informasi. Banyak orang yang pintar tapi nggak tahu informasi. Nggak dapat beasiswa. Benar sekali. Cari tahu informasi, benar teman-teman nih ya. Saya kasih tahu buat adik-adik semuanya, ini sekedar memotivasi karena memang dulu saya berawal dari orang yang kurang pengetahuan untuk masalah informasi. Maka dari itu saya kasih tahu buat adik-adik semuanya, buat kalian juga. Ketika kalian masuk kuliah, kalian harus yang namanya fokus ya. Itu yang memang benar, fokus. Yang kedua, cari peluang apa saja yang kira-kiranya bisa kalian dapetin. Soalnya banyak nih teman-teman semuanya, ada yang lomba-lombanya itu ketika kalian mendapatkan lomba, kemudian kalian menjuari lomba baik tingkat nasional maupun internasional, provinsi ataupun kota ataupun provinsi, nanti akan kalian dapatkan yang namanya beasiswa. Misalkan apabila kalian teman-teman ada semuanya juara tingkat nasional, berarti penelitian kalian akan digunakan ketika dalam skripsi. Jadi banyak sekali kemudahan seperti itu. Oke. Nah, Kak Sai sendiri kalau misalnya adik-adik masuk ke jurusan manajemen UTY, nah bisa merencanakan apa ke depannya? Oke. Awalnya terkait dengan dunia ekonomi, dunia sosial saya kurang memahami secara jelas. Memang basicnya ada waktu SMA, waktu kelas 10. Nah, saya baru merasakan saat ini malah ilmu saya pun digunakan dalam dunia kerja. Saya bekerja di salah satu e-commerce di Indonesia yang letaknya di Yogyakarta. Nah, itu ilmu-ilmu bisa digunakan untuk anak-anak ekonomi seperti itu. Meskipun basic saya sebenarnya bukan ekonomi, tapi setidaknya saya belajar dan alhamdulillah sekarang terrealisasi. Nanti kalian bisa tahu yang namanya berusaha itu seperti apa, kemudian manajemen dalam perusahaan itu seperti apa, pemasaran dalam perusahaan seperti apa, yang nantinya kalian akan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung sebenarnya saat ini kalian sudah mengaplikasikan, merealisasikan apa yang namanya ilmu-ilmu ekonomi. Seperti itu. Kalian pernah yang namanya beli online seperti itu, kalian tahu nih cari promo dan lain-lain, kemudian ada yang buka seller seperti itu, kemudian ada yang buka usaha sebenarnya, kan ada yang juga buka usaha minuman, jual beli helm seperti itu, dan order dari motor. Itu salah satu bentuk realisasi dari ilmu. Jadi adik-adik kalau misalnya ngambil manajemen itu luas ya, luas itu ya. Jadi jangan berpikir, mungkin kebanyakan orang-orang mikir pengen masuk manajemen tuh pengen kerja di kantoran atau gitu kan? Saya juga dulu cita-citanya dulu kan kayak gitu. Wah, masuk manajemen nanti berdasi, masuk kantor dan depan laptop, berurusan dengan berkas. Sebenarnya dunia ekonomi ataupun bukan dunia ekonomi, dunia sains, sosial, kemudian dunia ekonomi itu semua mempunyai manfaat dalam kehidupan. Seperti itu, baik itu dunia keagamaan, religius dan lain-lain, itu mempunyai manfaat, baik itu bidang pemerintah dan lain-lain. Bagaimana cara kalian itu memanfaatkan peluang, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus yang namanya mahasiswa itu inovatif dan kreatif. Di dunia saat ini seperti itu, di dunia milenial terutama kan seperti itu yang memang sudah menjamur di kalangan anak muda, kalian dituntut untuk mempunyai jiwa yang kreatif dan inovatif. Setidaknya kalian punya niat saja, niat untuk bikin. Sekarang kan anak-anak YouTuber gitu, konten dan lain-lain. Hai guys, pikirkan namanya rasa malu, soalnya apa? Jujur kan di dunia perkuliahan ada yang namanya kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi kalian akan berada di golongan kuliah pulang, atau kalian akan berkecimpung di dunia organisasi, di mana itu akan menjadi jembatan buat teman-teman semuanya, adik-adik semuanya nantinya itu tidak kaget ketika turun ke dunia masyarakat. Seperti itu Pak. Nah, jadi kita ini ngebahas tentang kesibukan di luar kuliah ya. Karena gimana ya? Karena mungkin adik-adik udah menjadi rahasia umum kalau misalnya kadang orang tuh ngambil jurusannya apa, kerjanya apa. Nah, karena memang kesibukannya dia di luar kuliah. Bisa jadi
bisa jadi kalian nanti kuliahnya apa, jurusannya apa, pas kerjanya, pas cara kalian mendapatkan uangnya itu berbeda dengan yang kalian pelajari di kuliah. Karena kesibukannya itu loh. Nah, jadi kita kalau misalnya mungkin ya orang-orang yang kuliah kurang atau mahasiswi kupu-kupu, kemungkinan dia nggak punya pikiran yang lebih untuk kedepannya kayak juga, mungkin hanya akan kerja di sesuai dengan jurusan bidang aja. Bukan yang kuliah kurang itu nggak bagus, tapi mungkin bisa saja dia mempunyai aktivitas di luar juga seperti itu. Itu hanya sekedar bahasa waktu jadi mahasiswa sih ya kan. Nah iya, kalau di dalam kampus mungkin bisa ada yang namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, Kak Saji sendiri aktif nggak di sana? Alhamdulillah dulu waktu awal semester itu karena memang dulu waktu SMA saya paduan suara, waktu itu juga saya ikut. Kemudian saya anak-anak manajemen itu ada namanya HMJ, himpunan mahasiswa jurusan manajemen HMJM. Kemudian waktu itu ditawarin lomba kewirausahaan. Waktu itu alhamdulillah waktu 2018 itu saya mendapat juara 1 tingkat nasional di Universitas Widya Mandala Surabaya tentang startup seperti itu. Nah, itu pun masuk ada namanya UKM kewirausahaan seperti itu. Sebenarnya untuk UKM kewirausahaan itu semua mahasiswa itu biasanya mengambil mata kuliah itu. Soalnya biar nanti ketika di dunia masyarakat tidak hanya menekuni tentang jurusan waktu kuliah seperti itu, tapi bagaimana cara berusaha, bagaimana merintis usaha, bagaimana cara mengembangkan usaha itu sih Kak. Kemudian ada lagi nih selain dari dunia perkuliahan itu, alhamdulillah saya bergabung sama Kak Aden yang sampai dengan saat ini kepengurusan saya waktu 2016-2018 itu di keluarga belajar mahasiswa, Ikatan Keluarga Belajar Mahasiswa Jawa Barat Yogyakarta. Seperti itu Kak, di mana saya sama Kak Aden alhamdulillah bisa berdiri di ruangan ini pun posisinya di Asrama Kujang ya Kak. Sangat banyak sekali potensi-potensi yang bakalan didapat, banyak sekali kesempatan buat akang adik-adik, akang teteh, adik-adik semuanya lah intinya bisa berinteraksi dengan orang-orang petinggi pemerintahan Yogyakarta ataupun dari Jawa Barat. Betul. Nah jadi buat adik-adik yang dimanapun se-Indonesia nanti ketika misalnya mau di Jogja, di Bandung atau di Surabaya dimanapun, cari perkumpulannya. Itu sangat penting. Betul. Jadi nanti kalian bisa bertemu dan bisa membuat acara atau bagaimanapun, dan kadang memang organisasi itu suka dibantu juga sama pemerintahan daerahnya tersebut gitu kan. Nah seperti itu. Ada lagi yang disampaikan Mas Aid? Mungkin itu saja sih dari saya pribadi. Intinya buat kalian yang memang awalnya pesimis untuk melanjutkan kuliah, dimohon untuk tingkatkan lagi semangatnya Kang. Serius. Buat kalian banyak sekali informasi-informasi penting, beasiswa, bantuan untuk kalian masuk kuliah adik-adik semuanya. Saya waktu dulu pun sempat pesimis untuk melanjutkan kuliah karena memang niat saya dan mencari informasi dan dukungan dari teman-teman rekan-rekan guru-guru semuanya serta orang tua kalian. Berikan penjelasan kepada keluarga kalian bahwa tidak semuanya kuliah itu mengeluarkan uang banyak. Bagaimana kalian itu mencari kesempatan, peluang serta membuka peluang usaha, mencoba usaha di tempat kalian nanti akan kuliah. Gak usah malu, soalnya apa? Itu yang akan menjadi bekal buat kalian. Yang terpenting kalian mempunyai niat, kalian mencari, menggali informasi, kalian pasti bisa. Seperti saya sama Kang Adi juga bisa, alhamdulillah. Seperti itu kalian juga harus bisa. Nah jadi nih mungkin kalian juga agak bingung nih, kalau misalnya sambil kerja gitu kan, kuliah sambil kerja kayak gimana, bayarannya berapa? Jadi sedikit gambaran buat adik-adik. Biasanya kalau di Jogja sendiri yang part time itu biasanya mulai dibayarnya mulai 5.000 per jam. Biasanya mulai 5.000 per jam, dan itu biasanya mulai dari sore, karena kan dari pagi sampai sore itu kalian kuliah. Nah dari sorenya sampai malam atau dari malam sampai ya jam 10-11an itu kerjanya mungkin sehari bisa minimal 5 jam. Jadi kalian sehari itu dibayar paling sedikit 25.000, kali aja 1 minggu berarti sekitar 26 hari karena 4 harinya kan libur kan minggunya. Nah itu kemungkinan kalian dibayar belum ditambah bonus dan lain-lainnya, paling sedikit setidaknya kalian bakalan dapat uang 750.000, dan itu 750.000 sebulan di Jogja itu cukup sekali. Itu untuk kalangan mahasiswa itu bisa menambah uang dari orang tua kalian seperti itu. Jadi buat adik-adik semuanya di sini, alhamdulillah selama saya kuliah di Yogyakarta Kang Aden banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya dapat gitu. Kalian juga bisa membuka peluang bisnis nih. Contoh,
biasanya tempat kalian bersekolah SMA, SMK ataupun MA atau tempat di mana kalian bersekolah dulu, otomatis ada tuh namanya study tour tuh kan. Nah, Salah satu destinasi wisata yang sangat sekali sering dikunjungi yaitu Yogyakarta. Kalian ini bukan masalah uang atau menguangkan, tapi kalian bisa ini jadi acuan untuk berbisnis. Berbisnisnya seperti apa? Kalian bisa memberikan informasi kepada travel yang ada di daerah kalian apabila ingin berkunjung ke Jogja. Kalian bisa kerjasama dengan tempat wisata ataupun tempat makan ataupun tempat oleh-oleh di mana kalian akan merekomendasikan buat wisata-wisata dari daerah kalian di Yogyakarta. Seperti itu. Ini salah satu peluang juga buat kalian memperkenalkan destinasi wisata di Yogyakarta, dan kalian pun bisa membawa nama Jawa Barat di Yogyakarta, memperkenalkan kepada halayak umum di Yogyakarta. Seperti itu sih. Iya benar. Bahkan ada yang ketulusan tuh. Jadi dia kuliahnya apa jurusannya, tapi kerjain di bidang pariwisata malah kerjanya di bidang terus at level. Fleksibilitasnya sangat tinggi kan sebenarnya. Bukan berarti kalian jurusan A kemudian kerjanya harus B. Memang ada yang kerjanya sesuai dengan jurusannya sebelumnya. Tapi kebanyakan memang jurusannya A, ternyata usahanya B, usahanya C, ternyata ada kesinambungan juga dengan jurusan. Justru memang baiknya kita hidup seperti itu. Jadi kita fleksibel lah gitu orangnya. Kalau misalnya tiba-tiba, aduh saya harus jurusan itu, sedangkan jurusan itu kerjaannya banyak saingnya atau gimana sehingga kalian tersingkir, kalian udah selesai, nggak berjuang lagi. Justru kalian harus punya perjuangan yang lain gitu ya dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya nih, kalau kesimpulan masalah ngomongin biaya di UTY jurusan manajemen dari awal masuk sampai akhir, kemungkinan bisa sampai 30 juta. 30 juta bisa lebih bisa kurang. Bisa lebih, jadi kurang lebih 30 juta ya. Nah, kurang lebih 30 juta. Tapi kalian jangan memikirkan hasil bulannya ya. Karena memang ketika dalam berproses kalian bisa jalan aja dapat beasiswa full. Karena potongan kalian dapat usaha juga di sini, siapa yang tahu kan. Ya gitu. Jadi jangan pikir, waduh, saya sekarang belum punya uang 30 juta. Jangan. Jadi uang 30 juta itu selama kalian itu kayak misalkan perhitungan akhir. Iya. Jadi kalian jangan menghitung-hitung, wah berarti sekarang tahun pertama bayarannya 10 juta nanti. Kayak kalau liur, bucek orang tua liur. Ini can jadi laporan terus liur mantek. Iya. Jadi uang 30 juta itu kalian bisa dicicil selama 4 tahun. Berproses. Bukan sekaligus ya. Iya, bukan sebelum kuliah kalian harus nyiapin uang 30 juta. Iya. Pokoknya jangan ngomong kayak gitu ke orang tua, bisa di satu ya. Jadi memang bisa memberikan penjelasan seperti apa yang saya benar. Memang dan kemungkinan setahu saya sangat jarang mahasiswa atau mahasiswi yang punya uang 30 juta sebelum kuliah. Sangat jarang itu. Jadi sepertinya punya orang tua sih ya. Iya. Saya juga kalau misalkan kayak gitu mah ya bapak. Jarang gitu. Jadi adik-adik jangan mikir, aduh, mana tabungan orang tua belum ada punya 30 juta. Jadi kalian minder buat kuliah. Itu mah nanti sehocak buat orang tuanya, kaget gitu kan. Shock gitu. Jangan sampai kalian ngomong ke orang tua totalnya berapa kuliah 30 juta, bukan. Jangan gitu ya. Jadi tetap diomongin ya maksudnya sebisa mungkin tuh kalian di kecil-kecilin pun juga bisa by step. Seperti itu. Nah kalau Kak saya sendiri bisa ngasih perhitungan karena dapat beasiswa berapa? Awalnya ketika orang tua mendengar ini kuliah apalagi di swasta kaget ya. Tapi saya mencari informasi lain. Nah waktu itu kebetulan ada beberapa potongan yang saya dapat. Meskipun saya nggak secara keseluruhan perlu mendapatkan beasiswa seperti itu, tapi setidaknya bisa meringankan beban kedua orang tua. Di samping memang waktu itu ada beberapa kegiatan yang memang bisa menghasilkan uang tambahan seperti itu Bang. Saya tidak bisa menjelaskan secara jelas soalnya setiap semester mungkin beda-beda atau setiap tahunnya terutama setiap ajarannya berbeda-beda. Tapi untuk saat ini seperti yang saya katakan tadi kan banyak sekali peluang. Mungkin kalau diakumulasi mungkin bakalan ngajak gitu ya. Tapi memang step by step ada semuanya. Untuk bayaran awal nggak segitu, nggak 9 juta full dan lain-lain enggak seperti itu. Jadi hampir setengahnya bahkan kurang lah, misalkan dari setengahnya malah seperti itu. Itu sih Kang. Memang setiap swasta atau setiap universitas swasta itu berbeda-beda, tapi dimanapun tempat kalian adik-adik semua akan berkuliah untuk ilmu, perhitungkan matang-matang yang namanya universitasnya di mana, jurusannya apa,
biaya kehidupan sehari-harinya seperti apa. Ketika biaya kuliahnya murah, ternyata kalian berada di tempat yang biaya pengeluarannya itu sangat mahal, otomatis kalian harus mencari peluang di tempat itu. Benar nggak? Betul. Kalau di fakultas sendiri itu ada jurusan apa aja sih sebenarnya? Fakultas di Universitas Teknologi Jakarta banyak sekali, ada S1 manajemen, S1 akuntansi, kemudian ada S1 arsitektur juga ada teknik sipil, teknik industri, kemudian bimbingan konseling, psikologi, sastra Inggris, sastra Jepang, kemudian apa lagi ya? Teknik informatika, elektro juga ada. Saat ini malah ada hubungan internasional seperti itu. Dan ada beberapa jurusan lagi, kalian bisa langsung saja cek websitenya di Universitas Teknologi Jakarta. Nah, oke gitu ya adik-adik. Nah, buat adik-adik, kalau misalnya adik-adik pengen hubungi Kak Said di mana? Oh iya, kalian bisa langsung saja mungkin di Instagramnya ya, di @SAIIIDMHMD. Oke, gitu ya. Ini ada di deskripsi ya. Oke. Nah, seperti itu adik-adik, pertemuan kita kali ini rasanya udah cukup, kita ngebahas banyak juga. Selebihnya mungkin nanti bisa tanya-tanya lagi. Iya. Karena memang kalian bisa komen-komen nanti juga, bisa enak kalau Kak Said orangnya. Jadi kalau kalian nge-DM pasti dibalas ya. Insya Allah gitu ya. Jadi buat adik-adik juga pengen tahu jurusan yang lain, kampus yang lain, silakan nanti komentar maunya jurusan apa, kampus mana. Insya Allah kita akan sharing lah ya. Pasti kita akan memberikan informasi sedetail-detailnya sepengetahuan kita. Iya, betul. Jadi kita bukan berarti kita udah selesai semuanya, kita bisa menjawab gitu ya kan? Seperti itu. Makanya sampai dengan saat ini apabila ada salah satu sekolah-sekolah biasanya menghubungi kita, insya Allah kita antarkan universitas yang mana, kemudian informasi biaya kosnya, biaya sehari-hari. Kalian gak usah ragu, tanya lebih baik, jangan menutup. Iya. Kayak kalian juga misalnya bingung ke Jogja gak ada siapa-siapa, bisa kok ya. Insya Allah. Kayak mungkin ini salah satu solusinya, Bapak, Mama, ini saya punya kenalan nih orang Yogyakarta yang dari Jawa Barat kuliah di Yogyakarta, nih informasinya seperti ini. Ataupun kalau boleh orang tua kalian menghubungi kita, insya Allah kita berikan informasi ya kan? Betul. Itu siapa tahu. Iya, siapa tahu. Jadi kita mah nggak bakalan. Jadi ya, kalian nonton video kita hanya sebatas nonton, nggak ada kelanjutannya, enggak. Direkamkan dengan jelas, diimplementasikan dengan baik. Ya, kalaupun misalnya kita berdua memang, ya siapa tahu kalian nonton video ini setelah beberapa tahun kemudian dan kita nggak bisa kita yang turun langsung, kita masih punya adik-adik yang siap menghandle kalian. Benar sekali. Itu, oke, adik-adik, terima kasih untuk nonton kita ini ya. Sempurna aja ya bagi Banyol gitu. Pokoknya mah orang-orang Jawa Barat bisa ngomong Sunda wae teman-teman. Cuma kan ini karena memang kita luar nasional ya, jadi kita pakai bahasa Indonesia, oke. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Turun. Ya, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.